Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat horor. Dalam kesempatan kali ini saya Ilyas akan menceritakan kisah pengalaman mistik dua jamaah haji. Pengalaman dari dua jamaah haji yang memiliki masalahnya masing-masing dari tanah air menimbulkan efek yang kurang mengenakan bagi kelangsungannya dalam menunaikan ibadah haji di tanah suci. Seperti apa kisahnya? Tonton terus sampai selesai. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terupdate dari kisah-kisah video menarik lainnya dari channel saya ini. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe di channel saya ini dan bagi sahabat horor yang telah mengklik video ini. Terima kasih banyak. Menaikkan ibadah haji bagi setiap muslim adalah wajib hukumnya, utamanya bagi mereka yang mampu dari segi biaya maupun mampu dalam segi fisik. Bahkan keprimaan fisik sangat diperlukan, sebab rangkaian ibadah yang paling panjang serta melelahkan adalah ibadah haji. Orang yang berkeinginan pergi menjalankan rukun Islam yang kelima ini tentu saja akan melakukan berbagai macam cara dalam mengumpulkan biaya perjalanan haji yang akan ditanggungnya. Ada yang berawal dari petani, pedagang, karyawan, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Bagaimana cara mereka memenuhi setoran hajinya? Tentu masing-masing pribadi tidak selalu sama. Latar belakang sebelum haji bahkan sebelum Islam menyentuh hati nurani mereka. Jalan yang ditempuh pada setiap individu berlainan. Di kesempatan kali ini saya akan kisahkan peristiwa ajaib berbau mistis yang dialami dua orang jamaah haji dari sebuah desa yang berada di kawasan Tulungagung, Jawa Timur. Yang pertama datang dari kisah Mbah Hana, yakni selalu melihat kelamin laki-laki. Seorang wanita sebut saja Hana berusia 42 tahun yang bobot keislamannya masih belum terlalu kuat mendatangi sebuah kantor urusan agama sebuah kecamatan yang intinya ingin menanyakan bagaimana caranya bila dia ingin ikut mendaftar sebagai peserta haji. Oleh ketua KUA, dia disarankan untuk bertanya langsung ke kantor Kementerian Agama Kabupaten. Dari situlah Hana memperoleh penjelasan lengkap tata cara dan biaya perjalanan haji yang dibutuhkan. Sehingga seminggu berikutnya Hana benar-benar bertekad mendaftarkan diri untuk pergi haji. Setelah menunggu beberapa tahun, tibalah saat Hana mendapat panggilan Allah untuk datang ke tanah suci Makkah Madinah. Hana pun mendapat bimbingan manasik dari orang-orang yang berpengalaman serta ahli dalam bidangnya. Dengan tekun dia ikuti tahapan demi tahapan rangkaian ibadah haji yang walau melelahkan, namun mendapat imbalan surga di akhirat kelak. Siang hari Hana dipadati dengan ibadah, malam hari juga demikian, membuat Hana sering tidur dalam keadaan yang benar-benar lelah. Karena begitu lelah atau memang terbawa halusinasi pikirannya, pada suatu tengah malam, wanita bertubuh sintel ini mimpi didatangi seorang laki-laki telanjang sambil memperlihatkan anunya. Tentu saja Hana risih juga, sehingga tanpa sadar dia berteriak-teriak histeris hingga membuat orang sekitarnya sangat kaget. Mbak Hana, bangun Bak, memang ada apa? Tanya Wati kepada Hana, yang merupakan teman sekamarnya. Setelah susah payah membangunkannya, Bu, jawab Hana gelagapan, usai bangun dalam keadaan sadar penuh.
tanpa sungkan apa yang dialaminya tadi disampaikan kepada wanita asal Probolinggo, Jawa Timur tersebut. Wati hanya bisa menahan nafas sembari geleng-geleng kepala, tanda kebingungan sekaligus tak percaya hal itu bisa terjadi berulang kali dialami Hana beberapa malam berturut-turut. Karena rasa penasaran, Wati lantas secara iseng bertanya kepada Hana, kenapa hal ini bisa menimpa dirinya? Dulu saya adalah muslimah yang kurang pas, tidak sepenuhnya dalam menjalani syariat yang saya yakini. Papar Hana dengan perasaan berat menceritakan kisah masa lalunya pada lawan bicaranya. Karena salah pergaulan, saya dulu sempat terjun di dunia remang-remang, dunia malam sebagai seorang PSK. Dan dari hasil melacurkan diri selama bertahun-tahun itulah sebagian besar ONH saya lunasi. Cerita Hana, wanita yang nampak meneteskan air mata penuh penyesalan menceritakan masa lalu yang kelam itu. Hana mengaku bahwa rasa ingin kembalinya ke jalan agama yang lurus selalu terkendala dengan tumpukan demi tumpukan uang yang terhampar di depan matanya. Dia terus melanglang buana di dunia hitam pada tahun-tahun selanjutnya. Entah dari mana asalnya, sekonyong-konyong hati terdalam tergerak untuk sedikit demi sedikit mengurangi moral becatnya. Dengan diwujudkan pergi haji ke Baitullah, dalam rumah Allah inilah pintu hatinya makin terbuka lebih lebar untuk membuang masa lalunya, kembali menjadi muslimah yang baik. Saya sangat ketakutan, Bu, lantaran selama di tanah suci, bahkan hingga di tanah air pun ada alat vital laki-laki yang sangat besar itu selalu datang kala saya tidur, ujar wanita lajang tadi pada dua orang wanita dari Indonesia yang satu pesawat dengannya. Dengan kejadian mengerikan ini, Hana makin khusyuk serta menghalau jauh-jauh masa lalunya untuk tumbuh menjadi seorang yang selalu dekat dengan Ilahi Rabbi. Peristiwa yang kedua adalah kehilangan uang dengan cara misterius. Beda lagi peristiwa nyeleneh yang dialami oleh Wasis berusia 48 tahun pada musim haji yang berbeda cerita dengan Hana. Salah seorang jamaah haji tahun 2006 silam ada lelaki berputra 5 dari rahim seorang wanita bernama Marwati. Wasis adalah seorang muslim yang awalnya baik, tapi karena menjadi seorang pengumpul uang, di mana dari uang yang dikumpul tersebut kemudian dibawa lari oleh seseorang. Setelah uang terkumpul ratusan juta, membuat Wasis menjadi dianggap penyebab kesengsaraan bagi mereka yang dikibuli tadi. Beberapa orang yang kena kempleng ini lantas berbondong-bondong minta pertanggungjawaban Wasis. Karena di atas kertas bermaterai Rp6.000, Wasis berjanji akan mengembalikan semua uang tadi bila terjadi apa-apa. Aku tidak membawa uang kalian, yang bertanggung jawab adalah bukan aku. Jawab Wasis tak mau menyurutkan egoisme tingginya. Kami tidak mengurus kemana raibnya uang kami tadi. Yang penting bagi kami uang itu harus kembali dan kamu yang mesti mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan kamu juga, kata rombongan tadi. Tidak, aku tak mungkin sanggup mengembalikan uang kalian. Aku sudah tak memiliki apa-apa lagi. Uang pribadiku pun ikut dimakan si Ek itu. Si Ek itu urusanmu, sedang kamu harus berurusan dengan kami. Tidak mau, aku tetap tidak mau. Masing-masing saling ngotot hingga dibawa ke kantor desa. Urusan tidak pernah terselesaikan dengan baik. Wasis dan saudara-saudaranya sesama pengumpul duit malah berangkat haji. Lantaran berhaji dengan uang haram, setidaknya pernah menipu orang
rangkaian ibadah haji Wasis dan kawan-kawannya tidak berjalan dengan mulus. Selalu saja muncul halangan yang menjadi penyebab ketidakkelancaran ini, yang pasti fatal. Berulang kali terjadi, uang-uang bekal mereka di tanah suci selalu hilang. Tak tahu siapa pelakunya. Begitu seringnya uang raib tanpa terdeteksi. Wasis dan kerabatnya harus pinjam uang, bahkan minta sedekah sesama peserta haji satu rombongan. Wasis nyaris gila karena kehilangan uang seakan tanpa henti ini. Banyak kejadian misteri aneh di tanah haram yang dialami para jamaah haji. Kata Pak Hasan mengomentari 2 kejadian yang telah saya ceritakan barusan. Semua itu mengingatkan kepada kita supaya betul-betul yang ikhlas dalam beribadah serta menghindari perbuatan melanggar perintahnya, baik saat di Indonesia maupun ketika di tanah haram. Kalau tetap tak mau mengalaminya, segera bertobat. Peristiwa tak masuk akal bisa muncul menteror kita. Itu bertanda bahwa harus ada perbaikan lebih sempurna terhadap gaya hidup perilaku kita tiap hari, kata pria pendakwah tadi. Biasanya jika memiliki masalah tidak segera diselesaikan, akan muncul masalah berikutnya yang sering lebih berat. Jadi wajar dan mutlak harus ditepati. Sebuah janji merupakan sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan, baik semasa kita hidup di dunia maupun setelah ajal menjemput kita. Pepatah mengatakan jangan menari-nari di atas bangkai kesusahan orang lain kalau tidak ingin celaka. Sekian dulu video yang saya bagikan kali ini. Bagi sahabat horor yang belum subscribe di channel saya ini, silahkan subscribe dulu di channel saya ini agar saya semakin bersemangat dalam membuat konten. Oke sahabat, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.